Halo students, welcome back in my channel. Pelajaran kita hari ini yaitu mengenai gradien dan persamaan garis lurus. Untuk materi yang pertama, kita akan belajar mengenai gradien. Nah, coba kalian perhatikan gambar pada layar berikut. Ada gunung, ada garis, dan ada tangga. Pernahkah kalian mendaki gunung atau menaiki tangga? Gunung dan tangga memiliki kemiringan yang berbeda. Begitulah, sama halnya dengan garis juga memiliki kemiringan yang berbeda. Nah, kemiringan garis inilah yang kita sebut dengan gradien dan biasanya disimbolkan dengan M. Nilai dari gradien bersifat tetap atau konstan dan tergantung pada perbedaan tinggi atau yang biasa kita sebut ordinat dan perbedaan datar atau biasa kita sebut absis. Nah, jadi ukuran kemiringan itu bisa kita katakan besarnya perbedaan tinggi per besarnya perbedaan datar. Atau bisa juga kita katakan gradien akan sama dengan ordinat per absis, di mana ordinat itu akan sama dengan Y dan absis itu akan sama dengan X. Jadi M atau gradien sama dengan Y per X. Kita masuk ke contoh. Tinggi tangga di atas adalah 3 meter dan jarak mendatar dari tangga sampai tembok 4 meter. Berapakah kemiringan gradiennya? Nah, ingat kembali bahwa berdasarkan definisi, gradien atau kemiringan adalah perbandingan antara tinggi benda dibandingkan dengan panjang sisi datar. Dengan begitu, kita dapat menghitung gradiennya menjadi 3/4. Jadi kemiringan dari tangga tersebut adalah 3/4. Nah, sekarang kita mau menghitung gradien ketika yang diketahui adalah persamaan garisnya yang berbentuk Y sama dengan MX. Nilai gradien pada persamaan garis Y sama dengan MX sama dengan besar nilai konstanta M yang terletak di depan variabel X. Jadi, untuk mencari gradien dari persamaan garis Y sama dengan MX, kita hanya melihat koefisien dari si X saja. Syarat persamaan garis harus berbentuk Y sama dengan MX. Kita masuk ke contohnya. Persamaan garis 2X tambah 2Y sama dengan 0. Carilah gradiennya. Pertama sekali, kita harus ubah bentuknya ke bentuk Y sama dengan MX. Berarti 2X tambah 2Y sama dengan 0. Kita pindahkan ke ruas kanan 2X-nya menjadi negatif 2X. Maka Y-nya kita bagi 2. 2 dibagi 2 adalah 1. Berarti Y-nya akan sama dengan minus X. Jadi tadi M itu atau gradien itu adalah koefisien dari si X, maka nilai gradiennya akan sama dengan negatif 1. Bagaimana untuk contoh yang kedua? Dengan persamaan garis 2Y sama dengan 4X. Sama halnya, ubah dulu dia bentuknya menjadi Y sama dengan MX, maka 2Y sama dengan 4X, berarti Y-nya kita bagi 2. Y sama dengan 2X. Dengan begitu, gradiennya adalah koefisien dari variabel X, maka gradiennya adalah 2. Bagaimana menentukan persamaan garis Y sama dengan MX tambah C? Caranya sama saja dengan yang pertama. Kita hanya melihat koefisien dari si X saja, tapi dengan syarat kita harus mengubah dulu bentuknya menjadi Y sama dengan MX tambah C. Kita masuk ke contoh biar lebih paham. Persamaan garis negatif 6X ditambah 3Y sama dengan 9. Carilah gradiennya. Yang pertama sekali, kita ubah ke dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Negatif 6X ditambah 3Y sama dengan 9. Maka kita pindahkan X-nya, min 6X-nya ke ruas kanan. Maka 3Y sama dengan 6X
tambah 9 karena di sini negatif maka menjadi positif. Dengan begitu kita dapat Y sama dengan 2X tambah 3. Ingat bahwa gradien tadi adalah koefisien dari si variabel X. Maka kita dapat gradiennya yaitu sebesar 2. Selanjutnya, kita akan menghitung gradien pada persamaan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jadi, kita mau menghitung gradiennya atau kemiringannya ketika kita menjumpai bentuk yang seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Sebenarnya, caranya bisa kita gunakan atau kita ubah ke dalam bentuk yang sebelumnya, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Namun, ada salah satu cara yang lebih mudah yang bisa kita gunakan, yaitu caranya kita sebut dengan smart solution. Caranya yaitu dengan membandingkan koefisien dari si variabel X dengan koefisien dari variabel Y. Jadi, kita bisa membentuknya menjadi M sama dengan negatif A per B, di mana A itu tadi koefisien si X dan B itu koefisien si Y. Kita lihat contohnya. Diberikan sebuah persamaan garis 6X tambah 3Y sama dengan 9. Kita lihat A itu koefisien si X maka A-nya 6. B itu koefisien si Y maka B-nya 3. Dan C itu adalah konstanta yaitu sebesar 9. Dari rumus tersebut kita bisa mengatakan bahwa gradien atau yang kita sebut M sama dengan negatif A, maka negatif 6 dibandingkan dengan koefisien si Y, B-nya sebesar 3. Maka negatif 6 per 3 akan sama dengan negatif 2. Maka kemiringan dari garis tersebut adalah sebesar negatif 2. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi bagaimana sih cara menggambar sebuah grafik. Ketika sebuah persamaan diberikan, caranya yang pertama sekali kita harus menentukan titik-titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Jadi, untuk yang pertama nanti kita misalkan Y-nya sama dengan 0, maka kita akan mendapat titik X nantinya. Kemudian kita misalkan X-nya sama dengan 0, maka kita akan mendapat titik Y nantinya. Setelah itu, titik-titik tersebut kita masukkan ke dalam sebuah tabel biar gampang kita melihatnya. Kemudian kita gambarlah grafiknya menggunakan titik-titik bantu yang telah kita dapat tadi. Contohnya seperti ini. Diberikan sebuah persamaan Y sama dengan 2X tambah 6. Ingat, pertama kita harus menentukan titik potongnya. Jadi, kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Nah, maka masukkan ke persamaan tersebut. Y-nya sama dengan 0, sama dengan 2X tambah 6. X 2X tambah 6, 6-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Berarti menjadi min 6. Jadi kita dapat bersamaan min 6 sama dengan 2X. Maka kita dapat X-nya adalah negatif 3. Dengan begitu, titik potong yang pertama negatif 3,0. Kenapa? Karena X-nya adalah negatif 3 dan Y-nya 0. Setelah itu, kita misalkan X-nya yang 0. Masukkan atau substitusikan X-nya 0, maka ini menjadi 0. Berarti secara langsung kita dapat Y sama dengan 6. Maka titik potong yang kedua kita peroleh X-nya 0 dan Y-nya 6. Kemudian kita buat ke dalam tabel biar lebih mudah. Bentuknya seperti ini. Setelah itu, kita tinggal gambar ke dalam bidang kartesius. Kita tinggal masukkan saja. Tadi titik yang kita peroleh pertama adalah negatif 3,0. Di mana letaknya? Ayo. Ya, letaknya di sebelah kiri sumbu X. Karena X-nya bernilai negatif. Berarti kita hitung negatif 1, negatif 2, negatif 3. Maka negatif 3,0 letaknya di sini. Selanjutnya 0,6. 0,6 ketika X-nya 0, Y-nya 6. Di mana letaknya? Ayo. Ya, letaknya adalah di sumbu Y.
Maka 0,6 letaknya di 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Jadi, inilah gambar persamaan garis 2x tambah 6. Oke, sekarang kita akan membandingkan menggambar grafik dengan menggunakan software GeoGebra. Jadi software ini dapat membantu kalian menggambar grafiknya. Selain itu, dapat juga membantu kalian memahami geometri. Kalau kalian tertarik dengan software ini, kalian bisa memperdalamnya. Nah, bagaimana cara menggambar grafiknya? Kita tinggal masukkan saja persamaan garisnya di kolom input tersebut. Jadi, tadi persamaan garis kita Y sama dengan 2X ditambah 6. Setelah itu kita enter. Nah, kita lihat ini adalah grafik yang tadi dari persamaannya. Jadi ini gambar garisnya. Nah, kalau kita perhatikan, letak garisnya ini berada di sebelah kiri sumbu X. Jadi gambarnya sama dengan gambar yang kita gunakan dengan metode manual tadi. Nah, software ini dapat membantu kita menggambar lebih cepat. Untuk materi yang kedua, kita masuk ke dalam persamaan garis. Untuk menentukan persamaan garis dari sebuah titik, misalkan titik X1 dan Y1 dengan gradien M, kita dapat menuliskan rumusnya sebagai Y kurang Y1 dikurang M kurang X, buka kurung X kurang X1. Untuk lebih jelas kita lihat contohnya. Misalkan persamaan garis yang melalui titik 3,2 dan memiliki gradien 2. Jadi, 3 itu adalah X1 dan 2 itu adalah Y1. Kita tinggal masukkan ke rumus yang di atas. Maka, Y dikurang Y1 berarti Y dikurang 2 sama dengan gradiennya atau M-nya sama dengan 2. 2 buka kurung X dikurang X1 berarti X dikurang 3. Dari sini kita sederhanakan persamaannya. Berarti 2-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Y sama dengan kali masuk 2X 2 kali negatif 3, negatif 6 ditambah 2. Dari mana datangnya? Tadi yang dari ruas sebelah kiri. Dengan begitu kita sederhanakan 2X sama Y sama dengan 2X dikurang 4. Jadi persamaan garisnya kita peroleh Y sama dengan 2X kurang 4. Oke, jika yang sebelumnya kita menentukan persamaan garis melalui satu titik, kali ini kita akan menentukan persamaan garis melalui dua buah titik. Kita misalkan titik yang pertama X1, Y1, dan titik yang kedua X2, Y2. Maka untuk menentukan persamaan garisnya, kita bisa menentukan rumusnya Y dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Agar lebih paham, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Diketahui dua buah titik A 2,3 dan B 6,5. Dengan menggunakan rumus di atas, kita akan mendapatkan bahwa X1-nya 2, Y1-nya 3, dan X2-nya 6, Y2-nya 5. Dengan begitu, kita masukkan Y kurang 3 per 5 kurang 3 sama dengan X kurang 2 per 6 kurang 2. Kita sederhanakan menjadi Y kurang 3 per 2 sama dengan X kurang 2 per 4. Kemudian kita kali silang, berarti 2X dikurang 2 akan sama dengan 4 dikali dengan Y dikurang 3. Kita sederhanakan, maka hasilnya akan dapat menjadi X kurang 2Y tambah 4 sama dengan 0. Dengan demikian, kita pindahkan konstantanya ke ruas kanan. Jadi X kurang 2Y sama dengan negatif 4. Kemudian kita kalikan dengan negatif 1. Maka kita dapatkan min X tambah 2Y sama dengan 4. Jadi kita dapat persamaan garisnya negatif X tambah 2Y sama dengan 4. Nah, sekarang kita akan mencari persamaan garisnya dengan menggunakan GeoGebra. Pertama sekali kita input titiknya, yaitu titik yang pertama 2,3, kita enter. Nah, kita dapat lihat bahwa di sini disebutkan titik A 2,3, yang kemudian titik yang kedua 6,5.
Nah, dapat kita lihat bahwa titik B 6,5. Selanjutnya, kita pilih line pada menu. Kita tarik dari titik A ke titik B. Nah, kita lihat persamaan garisnya kita dapat negatif X ditambah 2Y sama dengan 4. Nah, persamaan garis ini sama dengan yang kita cari sebelumnya dengan menggunakan rumus atau dengan metode manual. Nah, ternyata mau menggunakan secara manual atau mau menggunakan secara software yaitu GeoGebra, jawabannya pun sama saja. Selanjutnya kita mau coba dengan mencari gradiennya dengan menggunakan GeoGebra. Caranya bagaimana? Yang pertama caranya kita definisikan dahulu bahwa X1-nya sama dengan 2. Kemudian Y1-nya sama dengan 3. Kemudian X2-nya ini, X2-nya sama dengan 6 dan Y2-nya sama dengan 5. Oke, setelah itu kita ingat kembali bahwa sebelumnya di awal kita membahas bahwa gradien itu atau kemiringan akan sama dengan perubahan terhadap ordinat atau sumbu Y berbanding dengan sumbu X. Berarti kita dapat tuliskan bahwa M itu akan sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi dengan X2 dikurang X1. Maka dari sini kita dapat gradiennya setengah. Nah, mau bagaimanapun caranya yang kita gunakan, hasilnya tetap sama. Tergantung dengan kalian. Kalian mau menggunakan dengan yang bagaimana yang menurut kalian lebih mudah. Selanjutnya, kita akan menentukan persamaan garis lurus melalui satu. Untuk materi selanjutnya, kita ingin mencari persamaan garis melalui satu titik dan sejajar dengan garis Y sama dengan MX tambah C. Nah, ingat kembali bahwa dua garis yang sejajar artinya mempunyai arah yang sama dan koefisien garis atau gradien yang sama juga. Dengan begitu dapat kita katakan ketika M1-nya dan M2-nya nilainya adalah sama. Nah, untuk mencari persamaan garisnya sama saja dengan menggunakan persamaan garis melalui satu titik, yaitu Y dikurang YA sama dengan M dikurang X kurang XA. Ingat ya, M yang kita gunakan adalah M2. Sebenarnya sama saja karena M2 dan M1 nilainya sama. Kita coba ke contoh soalnya. Diketahui sebuah titik A 4,5, di mana katanya ada sebuah garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan 3X tambah 5. Untuk yang pertama, kita akan mencari gradiennya. Ingat bahwa dikatakan garis sejajar, syaratnya M1-nya sama dengan M2-nya. Untuk mencari M1-nya, kita mengingat kembali mencari gradien dengan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Untuk mencarinya, kita tinggal melihat koefisien dari si X. Koefisiensi X adalah 3, maka kita dapat M1-nya sama dengan 3. Dengan begitu, kita juga mendapatkan bahwa M2-nya adalah 3. Setelah itu, kita tinggal masukkan ke persamaan garisnya, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M, X dikurang X1. Maka Y dikurang Y1-nya adalah 4 dan X1-nya adalah 5. Berarti M-nya 3, X dikurang 5. Kita sederhanakan menjadi Y dikurang 4 sama dengan kita kali masuk, yaitu 3X dikurang 15. Kita pindahkan semuanya ke ruas sebelah kiri, sehingga menjadi sama dengan 0. Berarti Y dikurang 3X dikurang 4 ditambah 15 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan kembali persamaan garis kita, yaitu Y dikurang 3X ditambah 11 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita ingin menentukan persamaan garis melalui satu titik, yaitu titik A, X, AYA, akan tetapi tegak lurus dengan garis Y sama dengan MX tambah C.
Nah, caranya sama saja dengan menggunakan rumus satu titik, yaitu Y dikurang YA sama dengan M2 X dikurang XA. Akan tetapi, ada satu syarat yang harus kita penuhi, bahwa dikatakan tegak lurus ketika M2-nya itu sama dengan negatif 1 per M, atau itu datangnya dari M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Jadi, kita bisa sederhanakan menjadi M2 sama dengan negatif 1 per M. Nah, kita lihat contohnya. Titik A 5,4, tegak lurus garis Y sama dengan 4X tambah 6. Nah, untuk yang pertama, karena tadi persamaannya Y sama dengan 4X tambah 6, maka kita cari dulu gradiennya atau M1-nya akan sama dengan 4. Nah, setelah itu kita mau mencari M2-nya. Karena tadi syaratnya tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Dengan begitu, kita dapat M2-nya adalah negatif 1 per 4. Kemudian untuk mencari persamaan garisnya, kita masukkan ke persamaan garis melalui satu titik. Dengan begitu, Y dikurang 4 sama dengan negatif seperempat X dikurang 5. Nah, kita sederhanakan, Y dikurang 4 sama dengan negatif X per 4 ditambah 5 per 4. Kita kali masuk ya. Oke, selanjutnya, min 4 kita pindahkan ke sebelah kanan, maka menjadi positif 4. Kemudian kita samakan penyebutnya per 4 menjadi 16 per 4, karena 16 per 4 sama dengan 4, ya kan? Kemudian 5 tambah 16 adalah 21, maka 21 per 4. Nah, biar per 4-nya bisa lebih cantik atau habis, kita kalikan dengan 4. Dengan begitu 4Y sama dengan negatif X tambah 21. Atau kalau kita pindahkan dia, 4Y ditambah X sama dengan 21. Jadi persamaan garisnya kita dapat 4X tambah Y. Jadi persamaan garisnya kita dapat 4Y tambah X sama dengan 21. Oke, biar kalian lebih paham, ada beberapa latihan yang bisa kalian coba untuk kalian kerjakan. Nah, kalian bisa menuliskan jawabannya di kolom komentar, jadi kita bisa berdiskusi bersama. Sekian materi kita hari ini. Thank you for watching. Goodbye.